Abi dari kamera. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di salah satu program Radio Wadi FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan yang telah kita lakukan sengaja ataupun khilafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari berbagai macam banyaknya penyakit-penyakit hati yang tentunya kita sudah sama tahu begitu bahaya, begitu dahsyat mengenai urusan hati ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terangi hati kita dengan cahaya yang akan menggiring kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjauhkan kita dari segala macam bentuk kesesatan dan juga menjauhkan kita dari segala macam bentuk kekufuran. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung memberikan kita kematian yang indah, dimatikan kita dalam keadaan iman Islam, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diselamatkan kita di barzakh, diselamatkan kita di mahsyar, dimudahkan kita dalam hisab, dalam sirat, hingga akhirnya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya salawat teriring salam senantiasa terlimpah, tercurah, tersanjung kepada junjungan kita yang mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk selalu ittiba bin Nabi, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah untuk senantiasa banyak menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita, banyak bersolawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, para guru-guru di mana saja berada, khususnya para guru-guru kita, para habaib, para alimil ulama, para asatir, para ajengan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur kepada para guru-guru kita. Allah sehatkan para guru-guru kita di mana saja berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada para alimil ulama yang cinta kepada Rasulullah, yang selalu mereka istiqomah
berjalan di jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang mereka adalah mukmin, muslim, karena pada dasarnya mereka adalah saudara-saudara kita yang harus kita peduli, yang harus ada perhatian dalam diri kita. Dan seperti itulah agama ini mengajarkan kita untuk senantiasa tidak merasa hidup sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, lu, gue. Tapi kita diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadikan mereka di mana saja berada, selama mereka muslim, mukmin, mereka adalah saudara kita. Baik, insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir juga kita doakan kepada Radio DFM, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sukseskan selalu orang-orang yang andil di dalamnya, yang ikut serta membantu, yang ikut serta mendukung, mensukseskan setiap program-programnya, setiap acara-acaranya. Semoga diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap mudah-mudahan maju radio dakwah Islam ini yang berakidah ahlus sunnah wal jamaah, yang semoga kita doakan senantiasa berjaya di udara, memberikan banyak ilmu, banyak manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, insyaallah DFM di mana saja berada yang sedang mendengarkan, seperti biasa pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih dalam bab kitab Al-Ibanatu wal Ifadhah fi ahkamil haidi wal nifasi wal istihadah, yang mana sudah kita jelaskan bahwasanya kitab ini membahas tentang hukum haid, nifas dan istihadah, yang mana hukum-hukum yang berkaitan dengan hal ini wajib diketahui oleh para wanita khususnya, dan juga harus diketahui oleh para kita suami, ya. Karena ketika kita ditakdir punya putri, ketika kita ditakdir punya istri, maka wajib kita mendidik, wajib kita mengajarkan istri kita mengenai tentang hukum bab ini. Karena kaitannya ini adalah yang berkaitan dengan kewajiban, termasuk ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan, seperti kemarin dalam mukadimah adalah ini, ya, termasuk ilmu yang wajib diketahui oleh para wanita adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal fi ahkamil haid wan nifasi wal istihadah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengarang daripada kitab ini. Baik, insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa di pembahasan kita, jika ada yang ditanyakan seputar pembahasan kita di malam ini ataupun di pembahasan kita sebelumnya, silahkan ditanyakan di layanan-layanan yang sudah tersedia. Dalam kesempatan terakhir kemarin kita sudah membahas mengenai tentang dasar hukum haid. Yang pertama ada dalam Al-Quran, kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 222, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hukum haid, ya, juga mengkabarkan bagaimana status haid. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat tersebut memerintahkan kepada setiap suami untuk menjauhi istri-istrinya. Ya, sekali lagi, dalam ayat tersebut juga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para suami untuk menjauhi perempuan, menjauhi istri-istrinya ketika istrinya sedang haid atau ketika istrinya sedang datang bulan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk menjauhinya. Maksudnya menjauhi yaitu ayatazilu mubasyaratan nisa fima baina surrah wa rukbah. Yang dimaksud daripada menjauhi istri adalah menjauhi mereka untuk tidak menggauli ma baina surrah wa rukbah, yaitu sesuatu yang di antara pusar dan lutut. Oke.
Kita sedikit sensor. Jadi mubasyarah baina surah warubah mamnu, dilarang, tidak diperbolehkan. Wayahna, ketika sedang datang bulan, karena nggak lama nanti ada batasannya, nggak sampai lebih dari 15 hari, nggak sampai lebih dari 15 hari. Biasanya nanti kita belum masuk ke poinnya sebetulnya. Biasanya umumnya di 6 sampai 7 hari. Biasanya ada juga yang cuma 3 hari, ada juga yang cuma 2 hari. Al-aqal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Puncaknya, lamanya, banyaknya nggak sampai melebihi 15 hari. Perinciannya nanti. Bagaimana ada pengakuan seorang perempuan 1 bulan keluar darah, berarti tidak semuanya itu darah haid, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Ada di situ darah haid dan ada di situ istihadah, yang mana nanti cara menentukannya akan ada pembahasan. Berapa hari? Nah, itu nanti ada, tidak sama ya, tidak sama pada setiap wanita, beda-beda. Berapa hari? Nah, nanti lebih lanjutnya. Intinya tidak semuanya darah tersebut darah haid, tapi ada bagian-bagian di situ haid, entah berapa hari, dan di situ istihadah, yang mana di situ tetap wajib dia sholat. Sekalipun ada darah, tapi tetap wajib sholat karena bukan darah haid. Ini karena bukan darah haid. Maka inilah kenapa para wanita wajib untuk mengenalinya. Karena umpama itu bukan darah haid, berarti tidak memenuhi syarat, berarti dia tetap wajib sholat dengan tata cara yang diajarkan nanti di sini, dijelaskan nanti di sini di pasal-pasal selanjutnya. Baik. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada setiap para suami untuk menjauhi istrinya ketika dia sedang datang bulan. Maksudnya menjauhi adalah tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bersenang-senang baina surah warubah, di antara pusar dan lutut, tidak boleh. Ya. Tidak diperkenankan. Walaisal muradu bi'tizalin nisa, di sini juga diperjelas lagi, bukanlah yang dimaksud menjauhi istri itu adalah menjauhi mereka fil mat'am wal masyrab wal maskan. Jadi yang dimaksud dari ayat tersebut, Allah perintahkan para suami jangan dekat-dekat, harus dia ngejauhi istrinya. Bukanlah enggak makan bareng, bukanlah enggak kumpul bareng, bukanlah enggak minum bersama. Ya, akan tetapi nanti dijelaskan hal tersebut adalah adatul Yahudi. Jadi kalau orang-orang Yahudi, kemarin sudah disinggung kalau tidak salah, orang-orang Yahudi kalau istri mereka sedang datang bulan, mereka enggak makan bareng, mereka enggak kumpul di satu tempat bersama, mereka enggak minum bersama, jadi dipisah, seperti diasingkan. Kalau istri mereka sedang datang bulan, diasingkan, enggak makan bareng, enggak tidur bareng, enggak ada kebersamaan, enggak ada lagi kemesraan ketika sedang datang bulan. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Sebagaimana ada dalam sebuah keterangan dari sahabat Anas an Anasin annal Yahuda kanu idza halatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Dari sahabat Anas bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Yahudi, kanu idza hadatil mar'ah, keadaannya mereka itu jika istri-istri mereka sedang datang bulan, lam yu'akiluha, mereka enggak makan bareng. Walam yujami'uhunna fil buyut, mereka enggak mau kumpul bareng di satu kamar, enggak mau kumpul bareng, apalagi tidur bareng, enggak mau. Melihat orang-orang sahabat Nabi, melihat keadaan orang Yahudi ini seperti ini, maka ini benar apa enggak ini? Langkah seperti ini. Datang para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fas'al ashabun Nabi, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa alihi.
Maka ketika bertanya tentang perihal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi tentang hukum haid dan seterusnya, surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid ila akhiril ayat. Ya, sampai ke akhir ayat. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Haid, isna'u kulla syai'in illa nikah, kerjakanlah apa saja terhadap istri yang sedang datang bulan kecuali nikah. Makna qauluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada kecuali nikah adalah illal wat'a, kecuali hubungan suami istri, hubungan intim. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakan apa saja ketika istri sedang datang bulan, kerjakan apa saja seperti biasa sehari-hari. Makan bareng, minum bareng, kumpul bareng. Yang nggak boleh apa? Berhubungan suami istri, yaitu tadi ma baina surrah wa rutbah, di antara pusar dan lutut. Nah, itu yang mamnu, itu yang dilarang. Ya, jadi yang lainnya boleh, silakan. Ya, itu beda kita ya, beda. Subhanallah. Baik. Nah, karena ada beberapa hadis yang kemarin sudah sempat disampaikan. Ada beberapa hadis bagaimana ketika Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang datang bulan, Nabi kumpul bareng, Nabi minum bareng, Nabi tetap dekat dengan Sayyidatuna Aisyah ya, radhiyallahu anha. Ya, di sini ada riwayat Nabi minum bersama. Kemudian juga di sini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar ke Sayyidatuna Aisyah. Kemudian sambil Nabi membaca Al-Quran, dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang datang bulan. Ya, seperti di sini disebutkan, wa anha radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yattaqiu fi hajri wa ana haid fayaqra'ul Qur'an. Ya, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Ya, pada saat itu Sayyidatuna Aisyah sedang sedang haid, dan kemudian Nabi bersandar sambil membaca Al-Qur'an. Ya, sambil membaca Al-Qur'an. Baik. Nah, itu ada beberapa riwayat lagi. Itu di antara keterangan-keterangan. Jadi beda kita dengan keadaan orang-orang Yahudi, masya Allah. Kemudian Tsumma bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menerangkan dalam ayat tadi juga bahwasanya annahu la yajuzu an ya'tiya zawju zawjatahu wa hiya haid. Bahwasanya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan bagi para suami mendatangi istrinya, artinya tadi baina surah wa rukbah, sedangkan istrinya sedang datang bulan. Kapan bolehnya? Berapa lama? Fa idzan qata'a damul haid wagtasalat jazalahu an yaqrabaha. Kalau seandainya sudah terputus, sudah selesai masanya, sudah selesai waktunya, maka wagtasalat, dan dia telah mandi, jazalahu, maka boleh bagi suami an yaqrabaha, untuk mendekatinya kembali. Jadi setelah masa datang bulannya, entah itu berapa hari, beda-beda, umumnya tadi 6-7 hari. Sudah beres, sudah selesai, dan disambung wagtasalat, dan mandi. Jangan salah, selesai, terputus, dan mandi. Bukan selesai tapi belum mandi. Suka kalau orang nggak paham, udah selesai datang bulannya, udah
Akhirnya dia berhubungan suami istri. Ini masih haram, nggak boleh. Harus mandi dulu. Jadi jangan dipikir nanti mandinya nanti sekalian ya. Perempuan mandinya nanti sekalian, tapi mandi dulu. Ya, harus mandi dulu. Setelah mandi, setelah terputus itu datang bulannya, kemudian dia melaksanakan mandi dari haid, barulah jazalahu an yaqrabaha, barulah diperbolehkan untuk seperti biasa lagi. Ya, jadi jangan salah, harus mandi dulu. Nggak boleh terputus kemudian langsung, harus mandi dulu baru. Ya. Harus mandi dulu baru seperti biasa. Minal makanil ladzi amarahullahu ta'ala an yatiyaha minhu. Dan tentunya boleh bagi para suami untuk mendatangi istrinya sebagaimana seperti biasanya, dari jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Dari jalan yang telah diperbolehkan, diperintahkan. Jalan mana? Ya udah, disensor. Nggak boleh dari tempat yang lainnya. Ya. Harus lewat depan. Ya, harus lewat depan. Masuk rumah lewat depan. Lewat yang lain nggak boleh. Ya. Tetap dihukumi haram, ya. Tetap dihukumi haram. Bahkan tetap dihukumi liwat. Ya, dengan istri dari belakang tetap dihukumi liwat. Awas, hati-hati. Ya. Waspada. Dari jalan cara yang memang diperintahkan, yaitu dari depan. Nah, itu hukum haid dari dalil dari Al-Qur'an. Berikut keterangan-keterangan yang terkait mengenai tentang hukum haid. Adapun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari hadis ini ada banyak, ada beberapa hadis mengenai tentang al-aslu fil haid, hukum dasar haid, yaitu diantaranya minha qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam li Fatimah binti Abi Hubeish, ya, sabda Rasul kepada Fatimah binti Abi Hubeish radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoi Fatimah binti Abi Hubeish, yang akhir daripada hadisnya, faida aqbalatil haidu fatrukis shalah. Kalau datang itu haid, maka tinggalkan sholat. Ya, ini juga sebagai dalil bahwasanya kalau misalnya itu memang darah haid, maka nggak boleh sholat. Kemarin ada pertanyaan, biasa sholat setiap hari, ya, biasa sholat. Bagaimana Pak Ustadz? Pas tiba azan zuhur, saya langsung wudhu, saya langsung sholat. Ternyata setelah di pertengahan baru inget loh, saya sedang datang bulan. Atau gimana kalau udah selesai ternyata datang bulan? Apakah berdosa? Kalau lupa tidak. Tapi kalau sengaja dosa. Ya, kalau sengaja dosa. Tapi kalau lupa tidak. Kalau di pertengahan gimana? Pas lagi sholat duhur, udah dapat 2 rakaat. Pas diingat-ingat, pas sadar, ya Allah, datang bulan. Biasanya sholat awal waktu, ngedengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudhu, langsung sholat. Dapat 2 rakaat, sadar, waduh, saya sedang datang bulan. Gimana? Maka jangan diterusin. Itu sama saja seperti kita tidak punya wudhu, sama. Berapa waktu ada pertanyaan, Pak Ustadz, saya nggak punya wudhu, pas datang waktu sholat, azan, saya langsung sholat. Setelah itu saya ingat kalau saya nggak punya wudhu, saya ingat kalau saya udah batal wudhunya. Gimana? Maka kalau sholatnya udah selesai, sholat yang tadi itu nggak dianggap, nggak menggugurkan sholat pada waktu itu, tapi tidak berdosa.
Terus gimana? Ya wudhu, sholat lagi diulangin. Gimana kalau ingatnya di pertengahan? Ya batalin. Udah emang udah batal, udah nggak sah. Dapat 2 rakaat, sholat duhur, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah tadi udah wudhu. Sholat, Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat, ingat, aduh, tadi kan udah kentut misalnya, atau apa saja yang membatalkan wudhu. Tadi udah melakukan hal yang membatalkan wudhu, gimana? 2 rakaat, lanjutkan kan? Jangan. Ya, jangan dilanjutkan. Kenapa? Ya udah nggak sah. Udah sadar. Ya, udah sadar. Jadi kalau misalnya sudah ingatnya masih di dalam sholat, selesai, udah apa namanya? Sampai situ, wudhu, ulangin sholatnya. Langsung batalin, jangan langsung diterusin. Kagok 2 rakaat lagi, atau kagok 1 rakaat lagi, ya enggak. Sengaja sholat padahal dia tidak memenuhi syarat sah sholat, ya malah dosa, bukan berpahala. Jadi nggak punya wudhu, tahu nggak punya wudhu, baiklah sholat. Nah ini namanya talaub, main-main dalam ibadah. Udah jelas-jelas ibadahnya fasidah, ibadahnya rusak, ibadahnya nggak benar, ibadahnya nggak sah. Dilanjutin, diterusin. Nah ini main-main dalam urusan ibadah, nggak sah, bukannya didapat pahala tapi dosa. Terus kalau udah beres tadi ada pahalanya nggak Pak Ustaz? Ada pahalanya nggak? Nah di situ ulama mengatakan ada pahalanya, bukan pahala sholat itu, tapi pahala goson, ya pahala kosennya. Dia dalam hatinya ada niat, ya ada apa? Pahala ketaatan, ya pahala ketaatan. Masya Allah. Biasa sholat awal waktu, dengar azan langsung sholat, padahal dia nggak punya wudhu, padahal sedang datang bulan. Nah ketika ingatnya di pertengahan sholat, ya selesai ya pada saat itu. Ketika ingatnya di akhir, kalau memang itu lagi tidak punya wudhu, ya tidak menggugurkan sholat, dia harus sholat wudhu kemudian sholat sebagaimana mestinya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan seperti biasa boleh dikirim di layanan-layanan yang sudah disediakan ya. Ada WA, ada SMS, ada juga telepon ya yang sudah di-share. Baik. Wallahu a'lam bishawab ya. Waktunya sudah habis. Nanti kita waktu interaktif tanya jawab ada beberapa menit. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan buat Insan Wadi FM di mana saja berada untuk yang mau bertanya melayangkan pertanyaannya di SMS WA 085757570231. Kita kembali lagi setelah jeda sesaat. Tetap selalu di sini bersama program Wadi FM Radio Keluarga Muslim. Stop, Stop.